Shalom. Lidah jahat. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Sabda, Puji Tuhan. Senang sekali kita bisa jumpa kembali lagi di malam hari ini. 11 Mei tahun 2025. Saya percaya bahwa kehidupan kita, kalau kita hidup benar di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan terus mengangkat kita untuk naik dan semakin naik. Amin. Tuhan akan terus mengerjakan dalam kehidupan kita perkara-perkara ajaib. Bahkan dalam hidup ini, ketika kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan, ada divine connection yang Tuhan akan berikan, akan buat dalam kehidupan kita. Divine connection ini sangat penting. Hubungan itu sangat penting. Ya, tiba-tiba mungkin kita dalam bisnis, Tuhan akan pertemukan kita dengan orang yang tepat. Kalau kita mencari pasangan hidup, Tuhan akan mempertemukan kita dengan orang yang tepat. Dalam hal apapun, ya, Tuhan buka jalan, Tuhan buka dengan caranya supaya kita bisa mengalami terobosan dalam kehidupan ini lewat hubungan-hubungan. Tapi hubungan-hubungan ini biasanya akan terus berjalan kalau kita menaatinya, kita hidup dalam kebenaran. Tapi banyak kali manusia merusakkan hubungan-hubungan ini hanya gara-gara apa? Perkataan. Betul kan? Keluarga bisa berantakan hanya gara-gara apa? Perkataan. Bangsa dengan bangsa yang lain bisa berperang hanya gara-gara dengan apa? Perkataan. Ya, gereja terpecah hanya gara-gara apa? Perkataan. Ini penting. Makanya pada malam hari ini saya ingin berbicara tentang tema ini. Tema ini sudah dikenal oleh orang Yahudi. Namanya adalah lidah jahat. Ini ya. Lidah jahat. Katakan lidah jahat. Apakah lidah bisa jahat? Bisa. Saya kemarin Bapak Ibu, ini sudah 2 kali dan ulang-ulang dihubungi. Ada telepon saya yang masuk, ya, lalu lewat WA dan di situ ada logo salah satu bank, halo titik-titik, 3 angka, 3 huruf. Nah, pertama kali saya angkat beberapa minggu lalu, saya angkat, halo Pak, Bapak ada transaksi di POK Initiative ya, pulsa sebesar 5 juta. Saya bilang ini penipuan ini. Ya, lidah jahat, lidah menipu. Ya, saya bilang, saya tidak biasa 5 juta Bapak. Saya biasanya 10 juta ke atas. Langsung dia tutup telepon. Kemarin telepon lagi siang, saya lagi meeting, terus saya telepon, saya angkat. Halo, Pak, ya, ini Bapak ada transaksi lagi, voucher 5 juta. Oh ya, kapan? Kemarin Pak, tanggal 10. Hari ini Pak, tanggal 10. Ya, tanggal 10 hari Sabtu. Oh, berapa banyak? 5 juta Pak. Oh, pakai kartu apa? Kredit atau ATM? Oh, kartu debit. Oh, benar dia, kartu debit. Nah, kalau di kartu debit berarti kartu debit itu ada namanya siapa Pak? Terus dia bilang begini, tunggu dulu, saya coba cari. Lah, biasanya orang itu saya bilang menghubungi, kalau dia dari bank menghubungi dia punya data-data. Oh tidak Pak, ini tunggu saya cari. Terus dia bilang begini, Bapak yang namanya pakai kacamata terus ada bunga-bunga. Oh, siapa itu? Siapa namanya? Oh ya, Bapak pakai kacamata yang bunga-bunga. Oh ya, memang hati saya selalu berbunga-bunga. Dia langsung tutup. Ya, ada banyak orang bisa terpengaruh hanya gara-gara lidah penipu, betul kan? Lidah penipu ini ternyata masuk dalam kategori lidah jahat. Gombal juga mungkin kalau tidak ditepati. Ya. Nah, janji-janji kadang-kadang seperti itu, lidah jahat. Coba kita lihat Yakobus pasal 3 ayat 1 sampai yang ke-12. Yakobus 3 ayat 1 sampai yang ke-12.
Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru, sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang yang sempurna, yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar, dapat digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakan dan telah dijinakan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini terjadi, hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun? Dan adakah pokok anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Jadi ada banyak permasalahan ya yang bisa terjadi hanya gara-gara lidah. Perkataan. Coto Makassar enak itu kalau pakai lidah, ya. Tapi lidah ini kadang-kadang bikin susah. Tadi pagi saya berkhotbah tentang monster kecil dalam kehidupan kita. Apa monster kecil itu? Lidah kita. Ya, lidah kita. Bahkan dikatakan tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, monster, ya, dan penuh dengan racun yang mematikan. Ya, saya percaya mungkin Bapak Ibu Saudara pernah mengalami tentang bagaimana kuasa perkataan yang negatif ini. Ya, mungkin akan mengalami sakit hati, kepahitan dan sebagainya. Nah, hati-hati. Oleh karena itu, kita harus menguasai lidah kita. Bagaimana caranya kita menguasai lidah kita? Lidah atau perkataan kita yang kita ucapkan itu merupakan interpretasi dari apa yang ada di dalam kehidupan kita. Betul apa betul? Kebencian, kasih ada di dalam kita. Kepercayaan, iman, ketidakpercayaan itu ada dalam hati kita. Ada dalam pikiran kita, betul kan? Apa yang kita pikirkan, itu biasanya yang kita ucapkan. Apa yang ada dalam hati kita, itu yang kita keluarkan, betul kan? Nah, kalau misalnya rasa jengkel, bagaimana orang tahu bahwa saya jengkel kepada Bapak Ibu Saudara? Apakah dengan gaya ekspresi? Orang bingung kan? Iya kan? Kejengkelan itu akan ditahu oleh orang lain ketika apa? Diperkatakan. Betul apa betul? Anak muda, ketika cinta kepada seseorang, pria jatuh cinta kepada wanita, wanita jatuh cinta kepada pria. Apakah hanya main kode-kode saja? Begitu? Enggak kan? Bingung kan?
Harus dikatakan apa? I love you bertubi-tubi, I love you. Iya kan? Harus dikatakan. Makanya perkataan ini akan menjadi baik dan atau menjadi buruk tergantung hati dan pikiran kita. Ada monster, monster ini harus ditaklukkan. Nah, dalam tradisi Yahudi, lidah jahat ini dalam bahasa Ibrani itu menggunakan kata lashon hara. Katakan lashon hara. Ada lulus tes bahasa Ibrani 1. Ya, nilainya tidak tahu ya. Lashon hara. Lashon hara ini adalah larangan dalam hukum Yahudi, halakha itu. Ya, lashon hara. Jadi dalam hukum Yahudi ada yang disebut lashon hara atau lidah jahat. Apa itu lashon hara atau lidah jahat? Lashon hara atau lidah jahat dalam hukum Yahudi itu menceritakan tentang gosip, memberikan komentar negatif, ya apalagi meremehkan, membuli, ya itu termasuk di dalamnya, atau berbicara dengan kata-kata yang tidak pantas, yang jorok dan kata-kata yang memang tidak pantas untuk kita dengar, ya, yang diucapkan. Termasuk dalam tata krama, dalam berbicara, dalam kehidupan sehari-hari, dalam masyarakat. Ya, itu lashon hara. Jadi ternyata dalam hukum Yahudi, lashon hara atau lidah jahat ini sudah dilarang. Amin. Bukan hanya hukum Yahudi, Alkitab pun melarang kita mengucapkan kata-kata yang tidak ada gunanya. Sia-sia. Amsal mengatakan siapa menabur angin akan menuai puting beliung. Betul kan? Siapa yang mengucapkan kata sia-sia, dia akan menuai akibatnya. Nah, oleh karena itu, lashon hara ini kenapa dilarang? Karena kalau kita baca kitab Yakobus tadi, pasal 3, ya, lashon hara ini dapat apa? Merusakkan suatu hubungan, merusakkan keadaan, merusakkan suatu tatanan, merusakkan apa? Kekeluargaan, bisnis dan sebagainya. Lashon hara ini, ya, bukan hanya sekedar merusakkan, tapi mencemarkan, mempengaruhi. Nah, jadi ada ini seekor kucing, ya, kucing ini tidak tahu kenapa tiba-tiba ekornya putus, ya, jadi dia tidak bisa kasih goyang-goyang lagi ekornya. Nah, karena dia rasa malu, karena dia ekornya putus, maka dia berusaha ya untuk menutupi rasa malunya dengan apa? Mempengaruhi kucing-kucing yang lain. Ya, nah kadang-kadang orang seperti ini karena ada niat yang tidak baik, itu bisa menyebar. Ya. Nah, lalu dia panggil, terjadilah persekutuan para kucing. Ya. Lalu kemudian dia mulai. Nah, ini yang tadi itu, Yakobus 3 ayat 1, jangan jadi guru, mulai menggurui kucing-kucing itu. Apa ini kata? Bukan tidak baik menjadi guru. Guru itu baik. Apa tugas guru? Mendidik, membina, menolong murid kan, supaya kita jadi pintar. Ya, apa lagunya itu? Oleh siapa? Oleh guru kan, kita tahu banyak hal. Tapi yang dimaksudkan di situ, kalau kita bicara Yakobus 3 ayat 1, kadang-kadang ayat pasal yang kedua tentang iman dan perbuatan. Kadang-kadang agama orang itu merasa kalau dia sudah beragama, dia itu sudah merupakan hak yang paling tinggi. Kalau dia sudah punya iman, dia yang merasa dia yang memiliki surga. Sehingga dia menggurui orang, ingin menguasai orang, ingin menekan, merendahkan orang. Nah, itu maksud Yakobus 3 ayat 1. Makanya dilanjutkan ayat yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna dalam perkataan. Nah, lalu kemudian mulai dia pengaruhi, saudara-saudara sebangsa setanah air kucing. Ya, apa yang dia katakan? Ternyata
tidak punya ekor itu sangat baik. Kenapa? Satu, kita bisa terhindar dari jepitan pintu. Wah, dia mulai kamuflase kata-kata yang baik, ya, seolah-olah baik, tapi ternyata supaya bisa mempengaruhi orang lain untuk menutupi malunya dan orang lain bisa mengikuti dia. Ya, bukankah manusia juga seperti itu? Betul kan? Karena ingin mencapai sesuatu secara negatif, dia bikin pengaruh supaya orang bisa mengikuti dia. Nah, ini perkataan itu ternyata dapat mencemarkan. Hati-hati, ya. Lidah jahat lashon hara ini. Oleh karena itu, dalam hukum Yahudi ada larangan utama terhadap lashon hara ini atau lidah jahat. Apa larangannya? Kita belajar sama-sama, ya. Dan itu semua ada dalam Alkitab. Ya, bukan kita harus ke Yahudi-Yahudian. Ternyata di bangsa ini mereka punya aturan yang ketat terhadap lashon hara. Ya, kekristenan itu keluar dari Yahudi, betul kan? Berasal dari Yahudi. Jadi kita juga harus mengetahui akarnya. Kenapa Alkitab kita menuliskan tentang lidah? Ternyata ada larangan utama terhadap lashon hara ini. Yang pertama adalah menyebarkan fitnah. Ya. Nah, lidah atau perkataan kita ibarat senjata yang bisa dipakai dengan cara benar, tetapi sebaliknya juga bisa disalahgunakan. Tergantung apa? Tergantung pikiran dan hati kita, perasaan kita. Iya kan? Kalau kita lagi senang dengan seseorang, biasanya kita suka puji dia. Betul? Tapi kalau kita lagi jengkel dengan seseorang, kata-kata baikkah yang keluar? Halo? Atau kata-kata yang jahat? Ya, mana yang lebih kejam? Membunuh, tak, atau fitnah? Membunuh, ya. Ternyata ungkapan kita Indonesia peribahasa, fitnah lebih kejam daripada membunuh. Betul? Karena ketika kita memfitnah orang, itu ibaratnya kita sedang memanah hatinya, membuat orang itu bukan hanya mati, tetapi apa? Terintimidasi, kecewa, sakit hati, ikut semuanya ada di dalam situ. Termasuk sampai pada apa? Kepahitan. Kalau membunuh tak mati selesai. Tapi fitnah itu akan terus dibawa sampai kapan? Ketika dia bisa menyelesaikannya. Atau dibawa sampai mati. Bahkan bisa turun-temurun, betul kan? Dendam itu bisa dimulai karena apa? Karena fitnah. Turun-temurun. Makanya terjadi balas dendam. Imamat 19 ayat 16. Imamat 19 ayat 16 berkata begini, janganlah engkau pergi kian kemari menyebarkan fitnah di antara orang-orang sebangsamu. Janganlah engkau mengancam hidup sesamamu manusia. Akulah Tuhan. Jangan kita ke sana kemari menyebarkan fitnah. Karena kita tidak suka orang itu, dan kita ingin orang itu jatuh, dan kita ingin orang itu mengalami masalah, dan juga membuat orang lain tidak suka orang itu, maka kita ke sana kemari menyebarkan fitnah. Saya lupa, saya pernah khotbah di tempat ini. Itu ibarat apa? Luka yang ditaruh jeruk. Pernah kah? Pernah ya? Ya itu seperti dalam bahasa asli itu seperti seorang biduan penyanyi yang keliling. Ya, atau seorang apa? Orator yang keliling untuk berbicara. Penyanyi keliling. Ya. Apa yang dia rasa, dia keluarkan. Dia bilang, kau tahu itu orang. Padahal mungkin bukan seperti itu.
Tidak seperti itu. Bangsa kita, Indonesia ini, telah banyak fitnah yang ada. Aduh, kalau tidak suka, fitnah terjadi. Dalam pertarungan politik, dalam kehidupan ekonomi kita, berbisnis dan sebagainya. Termasuk dalam kehidupan bergereja. Iya kan? Fitnah ini jalan terus di mana-mana. Dan dia mulai membunuh karakter orang. Sehingga mungkin orang itu punya potensi. Tapi ketika dia difitnah, potensinya turun. Dia tidak bisa lagi melakukan apa-apa. Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Ya. Nah, dengan lidah kita juga bisa menyebarkan fitnah sehingga menyuburkan kebencian dalam hati. Oleh karena itu, lidah perlu dilatih dan dibiasakan untuk dipakai mempermuliakan nama Tuhan. Bukan sebaliknya dipakai untuk memfitnah orang atau menyebarkan fitnah. Nah, seandainya kita dengarkan seseorang memfitnah orang lain, apa yang harus kita kerjakan? Haruskah kita menampung fitnah itu? Bapak Ibu Saudara, jangan kotori hati kita dan pikiran kita hanya gara-gara kita dengar fitnah orang lain terhadap seseorang. Ya, karena kita rugi, kita yang rugi. Ya, saya mungkin berhubungan baik dengan Pak Kevin. Tapi ketika saya dengar fitnah orang lain tentang Pak Kevin, tentang sesuatu yang tidak baik, padahal mungkin tidak Pak Kevin lakukan, perasaan saya akan berubah terhadap Pak Kevin. Betul apa betul? Ya, dalam hubungan hati-hati dengan fitnah. Dan seandainya kalau saya atau Bapak Ibu Saudara yang terkena fitnah, apa yang harus kita lakukan? Halo? Marah? Jengkel? Ngamuk? Cari orangnya? Saya ini sudah banyak kali difitnah. Bahkan terang-terangan saya dikata-katai di depan saya. Sudah berapa kali. Yang kata-katai saya itu junior-junior saya. Yang kata-katai saya itu teman sepelayanan saya. Dikata-katai di depan orang. Ya. Bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Marah. Justru kalau ada orang yang fitnah kita, kita harus bersyukur bahwa itu promosi gratis. Black campaign itu promosi gratis. Jangan takut, kita harus bersyukur. Ya, jangan kita buka celah supaya fitnah masuk dan menguasai kehidupan kita. Ya. Nah, karena itu lidah ini perlu dilatih. Latih untuk apa? Memuji, menyembah Tuhan, bersyukur, memperkatakan hal-hal yang baik. Harus dilatih. Memuji Tuhan, memuji orang lain. Kadang-kadang saya ketemu orang, kalau teman yang kadang lama saya tidak, kamu tambah ganteng saja ya. Pujian itu bisa mempererat hubungan. Tapi jangan seorang suami memuji istri orang lain. Nenek bilang itu berbahaya. Ya, pujilah dia pada kapasitasnya ya begitu. Wah, ibu luar biasa ya, kue yang ibu buat enak sekali. Puji dia, bukan ditambah cantik deh, tambah manis. Wis, hati-hati. Hati bisa berbunga-bunga. Paham? Ya, memuji, memperkatakan yang baik, mengisi pikiran hati kita dengan hal-hal yang baik. Ya, yang kedua adalah lasyot hara tadi dilarang untuk apa? Karena merugikan orang lain. Merugikan. Ucapan berkat adalah hal yang seharusnya kita perkatakan, bukan kata kutuk, hinaan, dan merendahkan orang lain. Lasyot hara merugikan orang lain. Misalnya, ya, ada teman kita, teman baik kita, dia buka usaha. Tapi karena saya akhirnya mempunyai hubungan yang baik soal
Karena ada kata-kata yang diucapkan, saya dengar ada yang dititipkan kata. Nah, makanya manusia itu kecenderungannya adalah kalau dititipkan uang bisa kurang, kalau dititipkan kata bisa tambah. Betul apa betul? Makanya gosip itu paling disukai, ya, oleh manusia. Nah, saya bisa bilang, itu produknya itu KW itu dia suka curi timbangan dan sebagainya. Saya katakan sama orang-orang lain, itu akan apa? Merugikan teman saya kan? Ya, itu dia memang tidak baik itu. Tadi malam saya lihat dia itu pergi dengan itu dia, maka jangan kasih dia pelayanan. Belum tentu, iya tuh. Sebagai banyak hal ini merugikan orang lain. Ya, perkataan negatif, perkataan jahat itu bisa merugikan orang lain. Yakobus 3 ayat 10 berkata, dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Aha. Apakah dalam satu sumber yang sama akan keluar dua rasa air? Tidak kan? Hati-hati. Mari kita lebih baik adalah kita terus memperkatakan perkataan berkat. Karena perkataan itu adalah benih. Perkataan itu benih. Kalau kita suka memperkatakan negatif, hati-hati. Nanti kita akan menuai hal negatif. Ya, makanya jangan suka memperkatakan perkataan negatif untuk pasangan kita, untuk anak kita, untuk teman kita, atau terhadap diri Anda sendiri. Ya, karena ingat, perkataan adalah benih. Kalau kita selalu memperkatakan hal yang buruk terhadap pasangan hidup kita misalnya, suatu saat itu akan terjadi. Ya. Mengapa banyak anak-anak memberontak? Karena mungkin kata-kata kita. Nakalnya ini anak ini. Kita memperkatakan hal-hal yang negatif. Pada waktunya nanti, kita yang akan menuai. Hati-hati. Janganlah memperkatakan perkataan negatif tentang pekerjaan kita. Tentang di mana kita bekerja. Pemimpin kita, dan semuanya. Ya, karena itu akan mempengaruhi, dan iblis itu bekerja lewat perkataan kita. Hati. Iblis itu bekerja lewat perkataan kita. Iman itu, makanya Yakobus pasal 2 itu berbicara iman dan perbuatan. Tapi iman juga harus diperkatakan. Nah, Roma mengajarkan begini, Roma pasal 10. Kita mengaku dengan lidah kita, hati kita harus percaya. Berarti apa yang kita perkatakan keluar dari kepercayaan hati kita, betul kan? Kalau kita lagi berdoa sesuatu, doa kita yakin, haleluya kami percaya. Kita dengarkan firman Tuhan, oh iman kita bangkit. Tapi apa yang menghalangi jawaban doa? Perkataan negatif kita. Mungkinkah? Mungkinkah? Benarkah Tuhan akan memberkati saya? Tapi saya kan orangnya tidak. Mungkinkah? Hati-hati. Ya. Saya dulu minder. Saya itu kutilang darat. Kurus, tinggi, langsing, dada rata, jerawatan batu. Ya. Tapi ketika saya bertobat, saya terima kebenaran. Tiap kali saya bercermin, saya katakan, kamu itu orang luar biasa. Kau itu orang luar biasa. Saya berbicara kepada diri saya. Ya. Dengan lidah kita memuji Tuhan. Namun, karena pahit hati, luka batin yang belum sembuh, kita cenderung meluncurkan kutuk. Hati adalah sumber, lalu lidah adalah alatnya. Lidah itu kecil, seperti api yang kecil. Bayangkan yang terjadi di Amerika, karena api yang kecil, mungkin orang buang puntung rokok di hutan, kebakaran yang besar terjadi.
Hati-hati. Ya, hati adalah sumber, lidah adalah alatnya. Jadi, mari kita nyatakan ucapan yang memberkati, membangun orang lain. Ya, tapi kita harus pulih terlebih dahulu. Hati kita, luka-luka batin kita, kekecewaan, akar pahit harus dipulihkan. Yang ketiga, lasion hara itu menyebut apa? Menghujat Tuhan. Menghujat Tuhan. Jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan, baik untuk bersumpah ataupun mengumpat. Pakai nama Yesus untuk bersumpah, membuat janji, ternyata melanggar janji itu, atau menghujat, atau mengumpat. Ya. Imamat 22 ayat 32, janganlah melanggar kekudusan namaku yang kudus. Janganlah melanggar kekudusan namaku. Nama Tuhan itu kudus. Nama Tuhan itu harus dihormati. Nama Tuhan bukan dipakai untuk main-main. Makanya jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan atau sia-sia. Ya, kaget sedikit, oh Yesus. Ya, kaget sedikit, darah Yesus. Kalau darah Yesus terus disebutkan, tak tumpah banyak, habis saudara. Ya, marah, oh Yesus. Yang kudus supaya aku dikuduskan di tengah-tengah orang Israel. Sebab akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Kalau kita nonton film-film Hollywood, film barat, biasanya setiap kali dia marah, dia mengumpat, ada itu damn. Hati-hati ya. Nah, nama Tuhan atau kita kenal YHWH, Yod Hei Vav Hei, atau kalau di orang Israel ketika menemukan 4 huruf ini, Yod Hei Vav Hei ini, atau Adonai, disebut Adonai, Kurios, Lord, mereka betul-betul menghormati. Kita cenderung mempermainkan, lalu dihormati, dikuduskan sebab nama itu suci. Sebagai manusia tidak layak kita menyebut sebenarnya nama Tuhan atau mempermainkan nama Tuhan. Siapa kita? Ya. Nah, ini semua tentang lasion hara ini. 3 hal yang utama, fitnah, apalagi merugikan orang lain, menghujat Tuhan. Ini merupakan 3 hal penting yang juga Alkitab katakan. Ini adalah tata krama perkataan yang telah ada ribuan tahun dalam tradisi Yahudi maupun dalam Alkitab. Kalau kita kemudian melanggar ini, berarti termasuk dalam kategori kita adalah lidah jahat atau lasion hara. Saya percaya bahwa kita semua akan mempergunakan lidah kita untuk hal-hal yang baik. Amin. Untuk memperkatakan hal-hal yang baik, hal-hal yang manis, hal-hal yang sedap didengar, pujian. Adalah langkah baik kalau kita saling ketemu dan berkata, halo apa kabar, kamu luar biasa. Bukan, kok tambah gendut? Kurusnya, jerawatanmu. Itu kadang-kadang membuat orang jengkel. Lebih baik puji dia. Ya, saya dari kurus sampai gemuk ini, saya terus dibully. Dulu saya kurus, saya dibully. Jadi gemuk begini karena saya dikasihi mertua dan istri saya. Saya juga dibully. Puji Tuhan, tidak apa-apa. Berarti saya ada di depan. Haleluya. Saya orang yang berkualitas. Amin. Kalau kita kena gosip, kena fitnah, puji Tuhan. Amin. Berarti kita lebih daripada orang itu. Kok tidak ada yang ragu? Katakan kiri kanan, kami itu orang luar biasa. Lebih baik kita perkatakan iman. Lebih baik kita perkatakan apa? Berkat. Kita pujian. Itu hal yang baik.